Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas mengenai eh, sejarah kelam bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Simak materi berikut ini. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, saya akan menjelaskan tentang indikator pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini. Ada 3 pokok utama indikator, yaitu pertama, peserta didik mampu mengetahui latar belakang terjadinya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian indikator kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan dampak bagi negara Jepang atas peristiwa pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Terus indikator yang terakhir atau yang ketiga adalah peserta didik mampu menguraikan dampak bagi Indonesia atas peristiwa pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itulah tadi 3 indikator pencapaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya mengenai daftar isi dari pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4 pokok materi utama. Yang pertama, pengantar materi. Kemudian yang kedua, latar belakang pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Kemudian yang ketiga, dampak bom atom bagi negara Jepang. Kemudian yang keempat, dampak peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki bagi bangsa Indonesia. Nah, itu tadi keempat pokok materi atau pokok pembahasan pada pertemuan kita kali ini. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yakni pengantar materi. Jadi, bom atom yang jatuh pada tanggal 6 dan 9 Agustus, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki, menjadi hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Jepang dan masyarakat dunia. Nah, aksi pengeboman tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai bentuk balasan dari pihak Amerika Serikat yang lebih dahulu diserang oleh Jepang pada 7 Desember 1941, tepatnya di pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, awalnya sekutu menyorakan Jepang menyerah kepada sekutu di akhir Juli tahun 1945 dan mengancam akan terjadi kehancuran total jika Jepang tak menyerah. Tetapi kendati demikian, karena Jepang tak kunjung mengibarkan bendera putih atau menyerah kepada Amerika Serikat, maka diputuskanlah pada tanggal 6 Agustus 1945 satu bom uranium yang dinamakan Little Boy itu mendarat atau dijatuhkan di kota Hiroshima. Nah, kemudian beberapa hari berikutnya, tepatnya di tanggal 9 Agustus, bom plutonium berjuluk Fat Man itu dijatuhkan lagi di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, kita menuju ke materi selanjutnya, yakni latar belakang pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, alasan sekutu memilih kota Hiroshima dan Nagasaki sebagai target ledakan bom atom yaitu karena kedua kota tersebut merupakan kota penting bagi militer Jepang pada saat itu. Hiroshima merupakan markas militer Jepang, sehingga sangat tepat menjadi target utama Amerika Serikat untuk melebahkan militer Jepang pada saat itu. Kemudian, di samping itu, Hiroshima juga dikenal sebagai kota pelabuhan besar di Jepang. Oleh sebab itu, pada tanggal 6 Agustus 1945, pesawat B-29 Enola Gay Amerika Serikat menjatuhkan bom uranium seberat 4,4 ton yang dinamai Little Boy yang diledakkan di kota Hiroshima. Nah, selain itu, Hiroshima dan Nagasaki dipilih sebagai target karena menjadi pusat militer dan industri. Kedua wilayah ini memasok sumber daya angkatan bersenjata Jepang, pembuatan senjata, dan teknologi militer lain. Oleh karena itu, kedua kota ini menjadi target utama atau sasaran utama untuk dijatuhkan bom atom pada saat itu. Nah, kemudian materi yang ketiga yakni dampak bom atom bagi negara Jepang. Nah, ada 2 dampak di sini. Yang pertama, dampak yang dirasakan secara langsung dan dampak yang berkelanjutan. Nah, di dampak secara langsung itu ada 3 poin utama yang terjadi setelah pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, poin yang pertama yaitu energi panas
yang tersebar menyelimuti kota Hiroshima dan sekitarnya dalam radius 1 kilometer itu menjadi seperti bara api. Nah, kemudian poin yang kedua atau dampak yang kedua yakni terjadi pemanasan hingga jutaan derajat yang berlangsung dalam hitungan detik dalam radius 1 kilometer. Segala sesuatu yang berada di situ, baik itu manusia, bangunan dan sebagainya, itu hancur dan menjadi abu karena adanya radiasi yang sangat panas. Kemudian poin yang ketiga yakni dampak buruk dari radiasi radioaktif dari bom atom menyebabkan kanker dan berbagai penyakit pembuluh darah yang dirasakan langsung oleh para korban di kota Hiroshima dan Nagasaki serta daerah yang berseberangan dengan kedua kota tersebut. Nah, dampak yang kedua yakni dampak yang berkelanjutan. Nah, di dampak yang berkelanjutan ini ada 3 poin utama. Yang pertama, meningkatnya bayi yang lahir dengan kepala cenderung mengecil akibat radiasi yang ditimbulkan yang menyebabkan perubahan genetik yang berkelanjutan. Kemudian poin yang kedua, yakni terjadi kelangkaan pangan dan sumber air bersih akibat radiasi tersebut yang menyebabkan banyak tanaman yang tidak tumbuh subur pada saat itu hingga berlangsung selama beberapa tahun setelah kejadian atau peristiwa bom atom ini. Kemudian poin yang ketiga yakni terjadi gangguan fisik maupun psikologis yang berkelanjutan terhadap korban yang selamat. Nah, kita beralih ke materi yang keempat atau materi yang terakhir mengenai dampak bagi bangsa Indonesia. Nah, seperti yang saya jelaskan di beberapa slide sebelumnya bahwasanya Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Kemudian disusul di kota Nagasaki tepatnya di tanggal 9 Agustus tahun 1945. Nah, dengan demikian, dengan dibom atomnya kedua kota utama Jepang pada saat itu membuat Jepang mau tidak mau harus menyerah kepada sekutu tanpa syarat, tepatnya di tanggal 15 Agustus tahun 1945. Mendengar Jepang menyerah kepada sekutu, sontak membuat golongan muda pada saat itu ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Di sisi lain, Jenderal Tauchi dari Jepang menyetujui adanya pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menyambung dari tugas PPUPKI sebelumnya atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, maka dapat dikatakan bahwasanya dengan dibom atomnya kedua kota Jepang ini tentunya membawa dampak yang cukup positif bagi bangsa Indonesia karena dengan demikian maka proklamasi dapat dilakukan secepat mungkin dari yang direncanakan sebelumnya. Nah, mungkin hanya itu penyampaian materi saya pada pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.